nak salate wong Turki apike jajasan dasinan. Kowe jare Nabi, kowe nak salat kudu ala ahsani hayatikum, pada baju terbaik kalian. Sarung identik mbek wong nganggur. Paham ya? Berarti kena sholat sarungan, berarti sowan pangeran dengan pakaian pengangguran. Paham ya? Mereka sarung itu gue kemulan, gue nyolong pelem, gue tabok dadu. Makanya orang Turki itu meyakini sholat yang baik itu pakai baju kehormatan. Yaitu sehingga sowan presiden, gubernur, dulu teng Mesir, tenggene Turki, wong sholat mesti dasinan celananan. Paham ya? Karena Nabi hanya pakai aturan umum ala ahsanin apa? Hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al-Azhar itu khutbah dia dasinan tidak pakai baju. Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir, ulama Mesir, dia bilang ini ahsani hayatikum, ini keadaan terbaik saya. Paham? Jadi kalau pakai ukuran itu tentu kita sholat pakai sarung identik dengan pakaian istirahat, kemulan. Menan awong kota yang biasa celananan nganggo sarung bedak ning jeding, bedak ning kamar napa? Mandi. Tentu itu pelecehan. Nganggo teori ini. Dan itu banyak ulama yang anti, betul banyak. Kalau sampean di Turki, di Pakistan, di daerah-daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran, itu kriminal betul. Karena siarnya begitu, nggih, tradisi siarnya begitu. Tapi kalau di Indonesia, untuk daerah tertentu juga ada semua Indonesia. Sarung itu identik dengan pakaiannya santri. Ya sudah kita sarungan ala santri. Tapi coba kalau di Malaysia, kayak Mahathir Muhammad, dia pakai celana, sarungnya disampingkan. Dan itu ala ahsanin apa? Hayatikum. Tapi di Indonesia macam gitu, ketoprak tapi. Nah ini contoh. Lah yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib taat karena variannya tidak ijma gitu loh maksudnya. Saya teman paham ya? Nggak mungkin kita taat sama guru, sama penguasa yang variannya begini karena tidak pada level nopo ijma. Paham ya? Mulane kula nu tak wiling-wilingan, kula ngerti takoki santri kula, nak salat cepet. Ya sing wajib pokoke rukuk iku bikadri subhanallah terus sujud. Pokoke sing ijma-ijma to kula niku pokoke standar-standar sing cepet. Kula wiling-wilingan sunah Nabi mesti to. Kula sering kabenan putih niku wiling-wilingan sunah Nabi. Mereka kalau cobaan gak mungkin. Daripada orang blas, wah giling-gilingan Nabi seneng pakaian putih, kalau seneng putih, kalau seneng giling-gilingan. Kalau paling rasa seneng lebih badik jujur. Kalau Nabi paling rasa seneng lebih sing coraknya ruwet. Kalau Nabi nanti dia badik itu menolak, karena coraknya kenapa keruwetan. Jadi salbun lahu a'lamu cara Indonesia apa? Badik. Karena itu untuk zina. Biasanya kalau dalam tradisi Islam yang untuk zina itu perempuan, apa? Perempuan. Makanya desain kelambi takwa itu tidak ada yang batik, karena memang kalau yang kaitan takwa itu identik dengan polos. Niki cerita sunnah loh, guys. Artinya tidak ada yang saya kritik biasa. Tidak, ini cerita ala ahsani apa? Ala ahsani hati. Nah, tapi yang menjadi masalah, gitu, kalau nanti diskusi kiai, tapi masalahnya ini loh, kelambine wong Indonesia paling dianggap kehormatan itu batik. Makanya banyak kiai-kiai yang sholat Jumatan malah milih nganggo batik. Alasannya Jumatan disunatkan pakai putih, kalau ndak baju terbaik. Nah kadang batik itu menempati kasta terbaik. Tapi sebetulnya itu keruwetan. Masalahnya itu ada variannya, itu varian coraknya itu yang lahu a'lam, yang variannya apa? Dikeruwetan, apa? Keruwetan. Ya tapi apa-apa, tiga ya apa-apa, penting rawuh. Lah yang kayak begini itu tidak mungkin menemukan format ijma, sehingga tidak mungkin kita wajib toh. Ini catat gitu, tidak mungkin kita wajib nopo toh. Sehingga tidak perlu santri Indonesia yang mondok Mekah terus mulai jubahan, gitu nggak perlu. Yang mondok India terus nganggo turbus gitu, perlu. Sing di kiai kemal-kemul jubuan, orang ganteng pesa terus jubuan, wah sini wong. Nak gurumu nih Mekah jubahan pantas, gue ganteng gagah. Aku wirong puasa keriting jubahan. Mesti pikiran wong pertama punya orang arah darani sunnah Nabi. Banyak benda bi, mesti wong ora sido nafsir sunnah tapi nafsirno sing ora orang. Paham ya? Terus menyangkut varian-varian yang terus begitu. Lah termasuk yang diijma'i ulama yang paling sensitif tentu masalah nikah.
Itu mulai dulu sampai sekarang kita harus syukur sama pemerintahan Indonesia. Delala kersane Allah diputuskan sepihak. Sebetulnya sepihak, saya ulang-ulang sepihak. Format nikah di Indonesia ngikuti mazhab Syafi'i, yaitu harus ada wali atau pengganti wali dan dua saksi. Itu berkah betul bagi Indonesia. Delala mulai dulu mulai pemerintahan Belanda. Karena zaman Belanda sendiri itu urusan nikah, tolak, waris sama wakaf itu juga sudah diserahkan ulama-ulama Islam itu mulai zaman Belanda sampai sekarang. Karena nikah itu yang ila darajatil ijma itu hanya berapa? Jika ada varian-varian mazhab kayak Dawud Az-Zahiri, di Syiah sendiri ada mut'ah. Terus di Indonesia sendiri sakake ngomong sing wis ra kuat ngebet terus akhirnya nganggo khilah-khilah mut'ah. Dasar ngajinya Dawud Az-Zahiri terus khilah-khilah dhewe. Termasuk nanti ono kiai terkenal gegere ra karuan perkara mut'ah ambek janda populer. Itu memang repot. Tapi apapun repotnya itu tidak boleh divonis zina. Apapun repotnya, sampean jangan pernah menvonis itu zina. Ya kalau tidak cocok, tapi jangan pernah menvonis itu zina. Karena aturan main dalam vonis, dalam sanksi itu ngendikane Nabi idraul hudud bisyubuhat. Fa innal imama la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uqubah. Coba cari jalan terbaik yang paling bisa ditahmilkan, bisa dimumungkan. Karena seorang imam salah dalam mengampuni itu masih baik daripada salah dalam membuat hukuman. Salahnya pura itu cek bener. Wes salah tangkap itu ngeri, paham ya? Nak salahnya pura orang arah masalah. Pulau baleni. Jadi kalau masalah-masalah sing ila darajatil ijma, tentu ulama wajib diikuti. Dan menyangkut sholat yang ila darajatil ijma itu bisa dihitung. Paling itu tadi bentuk subuh 2 rakaat itu ijma. Kunute wis ora ijma. Kunute pun mboten apa? Ijma. Bismillah mboten ijma. Zaman sholat nang Masjid Mekah nang haram ora ngarang ana maca napa? Bismillah. Jare wong Syafi'i ta ora maca bismillah. Ketua KPIH itu pinter oleh ngerayu jamaah iku maca lon-lon. Kok karo mati speaker ana lon-lon. Mereka ngomong Syafi'i sing fanatik kita kok tenan, sah napa boten Gus? Wong Fatihah mboten maca napa? Bismillah. Itu ketua KPIH iku maca tapi apa? Kok karo mati speaker aja lon ae krungu. Lah jamaah ya goblok nggih pun nak ngoten. Dari dulu kalau bismillah itu memang masalah. Nggih, mulai riyen memang napa? Masalah. Yang kalau kayak gitu itu tidak ila darajatil ijma. Mari wonten cerita ulama Wahabi ketemu ulama Sunni. Zamane Sunni nang Indonesia iku NU. Kita koi. Bismillah itu ayatun min kulli syaratin utawa ora. Dari ulama NU ya ayatun min kulli suratin. Ya mesti kiap tau ngendo. Ditakoki wong Wahabi, kena nulis kul wa akad iku mulai angka 1 ayat 1 ku apa? Ya kul wa akad lah iya nak mulai aja ditulis mulai bismillah. Ora ana tulisan Quran bismillah ditulis ayat itu. Mesti kul wa akad 1, Allahu samad 2. Wong dhewe ora termak engko barane ayat ku piye? Wong dhewe nulis iku mulai napa? Mulai kul wa napa? Tapi ulama Wahabi ya kalah sitok ning Fatihah. Khusus Fatihah itu sebetulnya dalam ini ulama Wahabi itu pasti salah. Khusus Fatihah itu memang mulai dulunya dulu zaman ulama ahli hadis. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minha. Nggih, ayatun minal Fatihah. Makanya Qur'annya Wahabi sekalipun itu untuk Fatihah bismillah itu sudah punya angka apa? 1. Khusus Fatihah loh ya. Nah, kira tahu neliti, menyerah tahu paham. Mulai tuiling ngapal Al-Quran nganti laris semaan ora paham. Oh, ora bakat tentang ilmu. Khusus bismillah di Fatihah itu sudah ditulis angka 1. Karena dulunya dulu khusus Fatihah memang bismillah itu ayatun minha. Paham? Tapi di selain Fatihah jelas enggak sampean lihat. Di semua Quran seluruh dunia. Mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat. Baru kul a'udzu birabbil falaq ada 1. Paham? Itu menunjukkan bahwa tidak ayatun min kulli surat. Makanya sampean kalau punya Quran Arab Saudi ya, kalau sudah baca ya, ganti surat ya paling mandek sebentar ya langsung sabbihisma rabbikal a'la, nanti ganti surat ya walaili idza yasa, nanti ganti langsung wadduha atau apa, pokoknya
dia tidak tidak baca apa? Bismillah. Tapi api pemerintahnya Wahabi ora api, bae ngono lan nyetak Quran standar dunia tetep ono bismillah ya. Paham? Mbok dirapahi Wahabi pokoke walhasil niku ndekne tetep nulis napa? Bismillah. Jadi cocok ra cocok pokoknya sementing ditulis lumayan. Paham ya? Mulane kiai-kiai kira iso bodoni jamaah. Pundi kok mboten maca Fatihah imame. Ya maca tapi kira krungu. Gempen nang. Wah payah. Paham? Tapi itu baik. Yang kayak begini itu tidak darajatil ijma dan kita boleh balelo, boleh apa? Ya sama seperti konteks tarawih. Kalau bolak-balik matur, wong Muhammadiyah roh kabeh nak tarawih nang Masjid Haram 20. Taslimatun min kulli rok ada, tetep balelo 8. Pahami balelo napa? Wong NU ya roh kabeh nak nang Mekah Madinah ra ono kunut, tetepe balelo napa? Kunut. Paham? Paham ke? Di Muhammadiyah balelo ning tarawih, NU balelo ning itu sah secara ilmiah karena tidak darajatil ijma. Ya sah itu secara ilmiah apa? Sah. Apa contoh diterusno urusan poligami tapi ekstrim. Poligami nggih ngoten. Wong roh kabeh, nak sahabat-sahabat itu garwane ana sing 16, ana sing 10. Tapi wong Syafi'i meyakini maksimal papat. Wong yo ora kabeh nek Sidina Ali misale dibojo nganti 16. Raja-raja Mataram malah 32 apa 6. Padahal iku wis Khalifatullah pranata napa? Ya wong ya artinya kita ini itu tidak ila darajatil isma. Kamu menvonis zina pasti salah. Jangan mentang-mentang kamu Syafi'i orang Islam yang menikahi di atas mat kamu vonis zina pasti salah. Vonis kamu pasti salah, kriminal vonis kamu. Jangan mentang-mentang Syafi'i kamu menvonis zina siapa yang nikah fauqal arba. Gak bisa. Karena itu memang keputusan maksimal 4 itu tidak. Sing ijma paling sak ndure siji mesti masalah geger iku ijma iku. Iku mergo nglakoni dhewe-dhewe. Paham, iku peristiwa kenyataan iku ora urusan ijma ulama. Mana agar anak kiai sing ahli sosial kados kula takok iku hukume poligami piye? Poligami ora piye. Lah kok derawan iku ya mari repot. Nah itu mesti kemari repot. Halal sing mari napa? Repot. Jadi masalah-masalah yang tidak iradarajatil ijma itu tidak usah punya vonis hukum. Jangan katakan orang yang nikah fauqal arba hukumnya itu juga menyangkut Jumatan. Jangan katakan kalau sebelum 40 orang terus tidak wajib Jumatan, tetap wajib. Khas mensyaratkan 40 itu khas mazhab nopo? Syafi'i. Tidak bisa. Misalnya di desa-desa terbelakang banyak yang jumlahnya belum 40 dan mereka tetap harus Jumatan. Dalam kitab-kitab Syafi'i sarannya juga gitu. Jika dunal arba'in sebaiknya tetap Jumatan. Meskipun nanti sebaiknya a'aduha duhron. Meskipun nanti sebaiknya ya ada nopo? Karena bahaya kalau nanti ada Jumatan disyaratkan nunggu orang 40. Nggak ada dalam tradisi wong latihan berjuang langsung di umat kira 40. Itu apa-apaanan. Soal latihan berjuang di umat 40 itu sakit ya. Nabi jadi nabi selawase ono sing di umat moloro telu. Iku trimo wong sapi di umat minimal kira 40. Ora ngarah. Paham? Ya kalau baleni malih. Kalau pendapat ulama itu ila darajatil ijma baru wajib ditunduki. Padahal masalah yang ijma itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya sholat 5 itu paling bentuk rokaatnya yang ijma. Bentuk fatihahnya ya misalnya Hanafi tidak harus fatihah. Pokoknya mata yasaro minal Quran. Macam-macam. Nggih, mata yasaro napa? Minal. Kalau Syafi'i bentuknya harus fatihah. Enggak harus surat. Itu yang tidak ijma'nya. Begitu juga menyangkut iktidal baca apa, rukuk baca apa, sujud baca apa juga tidak pernah ijma'. Sementing ada tumak ninah, bikot berisukha. Nah, ya ukurannya hanya pakai begitu. Kalau diteruskan juga masalah kiroah, ada Ibnu Katsir, ada Imam Asim, ada Imam Amir, Ibnu Amir dan sebagainya. Sehingga kiroahnya Quran ya macam-macam. Cuma kita ngikuti kiroah atau Asim riwayatin apa? Hafiz yang kita yakini dianggap kiroah apa? Masyhur. Paham ya, terus kalau terus akan jadi ini sing menyangkut isma. Lah niki sing radi ekstrem Imam Nawawi ngendikan
Wa amma ta'atul umara wa salatin fal aksar annaha takunu muharramatan. Niki ekstremen. Kalau taat pada penguasa atau raja itu kebanyakan konteksnya, kebanyakan kasusnya itu malah haram. Li annahum la ya'muruna illa bil dzulmi. Paling banter kebijakannya berbau napa? Zalim. Nah niku ekstremen dia. Jadi Senawi Banten itu ekstrim. Dan dalam hal ini saya tidak sependapat dengan Senawi Banten karena kalau di kitab-kitab lain itu rata-rata meyakini vonisnya jangan haram, tidak wajib. Tidak wajib dulu. Kalau beda lagi, ini kalau contoh. Kalau dalam usul fikih dikatakan haram dengan tidak haram itu beda sekali. Sama seperti hukum dialogis. Misalnya Mustafa kere itu parah. Nak ora sugih iku ya ora nganti kere, tapi ora nganti sugih. Misalnya Ruhin goblok itu parah. Tapi nak darani Ruhin gak ngalim, tapi ora nganti goblok. Nah di sini Imam Nawawi menfonisnya ekstremen. Ta'atul umara itu haram. Niku ekstremen. Sebetulnya dirumuskan dulu tidak wajib, nggih. Urutannya apa? Tidak wajib. Lah tidak wajib itu bentuknya bisa haram ketika maksiat. Tapi ya kadang-kadang naik ke wajib. Kalau itu menjadi maslahatul ra'iyah. Paham ya? Juga bentuknya bisa sunnah. Kalau baleni malah ya. Jadi tentang usul fikih ya, dasar-dasar ilmu usul fikih wonten aturan main ngeten ya. Pertama misalnya hukum itu wajib. Ada tidak wajib. Nah tidak wajib itu bisa sunat, bisa mubah, netral, ya, bisa khilafil aula. Jadi jangan divonis haram dulu. Ya, jangan divonis haram. Dan kita ngikuti tradisi Sunni bahwa taat kepada umara selagi tidak memerintahkan barang haram, itu taatnya wajib. Selagi tidak memerintahkan barang apa? Nggih, jadi misalnya SBY punya kebijakan masyarakat harus bayar pajak yang pada kadar yang wajar, itu ya wajib. Tapi kalau memerintahkan haram maka menjadi apa? Haram. Artinya apa? Hukum taat kepada umara itu tidak ada hukumnya. Yang penting tidak wajib dulu. Nanti melihat kalau konteksnya maslahat menjadi wajib. Kalau tidak maslahat tapi tidak haram, ya nanti ada urutannya. Kalau agak baik ya mungkin sunat, baiknya sedikit ya agak sunat. Kalau setengah makro ya khilaful aula sesuai urutan-urutan di fikih. Karena itu banyak itu ketentuan-ketentuan di fikih. Lah yang menjadi masalah ini sama rumah tenan. Bagaimana kalau sesuatu itu taruhannya dengan stabilitas? Niki rumah tenan. Entah itu stabilitas politik, entah stabilitas ekonomi kayak kasusnya Bank Senturi itu kaitannya jenenge apa? Stabilitas. Itu paling ngeri dalam semua tradisi kekhulafaan dulu. Misalnya Yazid itu jelas-jelas gendut. Yazid bin Muawiyah jelas-jelas gendut. Dia adalah aktor di balik pembunuhan Sayyid Husain di Karbala. Tapi kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Karena de facto Yazid lah yang dianggap presiden saat itu. Karena dia putra Muawiyah yang memenangkan pertarungan politik dengan Ali bin Abi Thalib. Jika kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Tapi keputusannya Sayyid Hasan mengakui pemerintahnya Muawiyah, juga pemerintahnya Yazid. Apa mengakui kebatilan? Ya enggak. Hasan hanya ingin bilang bahwa stabilitas umat berdarah-darah harus dihindari. Perang berkepanjangan juga harus dihindari. Sehingga ketika era Sayyid Hasan disebut Amil Istimah. Itu paling susah. Dan itu mulai dulu sampai sekarang masalah. Begitu juga stabilitas ekonomi. Semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Lah riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenenge bank rumus dasarnya itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani. Hukum bank mulai NU lahir 26 sampai NU wis tuwek saiki 2000 pinten? 2010 nih. Tiap muktamar mesti ojek ana sing takok. Yo tetep dijawab khilaf, senengane muni telu mulai dhisik yo telu. Sesuk tambah papat. Boleh. Biasane mainstream pertama riba mesti haram. Wis suwe nak riba mesti apa? Haram. Lah nek takok, "Lah bank itu termasuk riba apa ndak?" Orang mesti haram. Pokoke munine mau riba itu haram. Kalau ceritanya ya. Karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul. Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bank oke.
Karena begini, dulu ekstrim-ekstrimnya kiai tenggene Indonesia termasuk Kiai Rehan Kudus, termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan gitu. Yang masih punya ruang boleh bank nopo? Bank negara. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank. Meskipun rumus bank tentu suku bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu ad-daruratu muqaddaratun biqadriha. Ada aturan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini, tidak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta, yang saat itu adol sapi gede, orang nabung di bank 2 juta tahun 80. Tentu 2 juta itu jual sapi besar, regane rong juta. Kan nggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rego 8 juta, tetap dibayar rong juta. Paham ya? Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh tidak keluar dari Rasul Mal dulu rong juta kan aslinya sapi itu. Bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar Rasul Mal sapi regane rong juta tahun 80? Saiki sapi tahun 2010 mesti regane misalnya 10 juta. Paham? Lah nek 8 juta mbok anggap riba. Lho Rasul Mal apa? Sapi nek saiki regane 10 juta. Lha iku sing dadi masalah ulama. Makanya dulu ketika rektor Al-Azhar sing jenenge Muhammad Saltut, kenapa Saltut itu populer di dunia akademik? Mergo dekne tahu kontroversi mengatakan jika riba itu ada juz'un yasirun yang menutup angka penyusutan uang, maka itu belum sampai kategori apa? Riba. Cuma sing dadi masalah di Jawa yang kita alami, krus yang diakui syariat kan hanya krus pakai emas. Sementara krus wong desa pakai sapi, mergo ora duwe emas. Misalnya begini, ini pengalaman saya gitu. Kulo nu sering nangani konflik tonggo-tonggo masalah ngoten. Misalnya adike mantu, cara kuno rak diutangi kakake. Mbok Gus pokoke riyen kula utangi pedet. Pas niku payu 400.000. Tahun 80. Saiki tukarane wis ra rukun tahun 2010 kiyaine wis aku. Mbok Gus pokoke riyen kula utangi sapi pedet. Lah iya dhisik mau 400.000 saiki tak tor 400.000 dari sing utang oleh dolim. 400.000 saiki tok pitik telu. Aku lho dadi kiai iki gampang kula jawab ngeten mawon. Nak disaur 400.000 jelas mari geger. Itu kok ono pedet mawon. Wong riyen utange napa? Pedet. Sampai iso goblok. Terus orang nganggo empat nganggo pedet, ngene pedet ya sing tuku pedet. Engko aku ngukumi wajib nganggo krus pedet wis rupa dhuwit mesti geger. Wah, dhisik kok pedet yo sahur napa? Sekarang tetangga saya itu banyak yang haji. Itu gara-gara krusnya sapi. Dulu mbah saya itu namanya Mbah Sidik. Itu haji ku entek sapi 16. Sekarang itu wong-wong darani haji ku murah. Dulu keluarga saya haji kula menangi gek cilik, keluarga kula haji mau bayar 7 juta. Terus menangi malih haji 14 juta. Pas bapak kula haji 2003 niku 23 napa? Juta. Tapi wong desa muni darane haji saiki sepakat murah. Mergo nak ngangkrus nganggo sapi. Mergo dhisik sapi entek sapi 16. Saiki 30 juta lah entek sapi 4. Dadi wong desa nak darani haji saiki luwih murah timbang dhisik. Artinya apa? Rupiah yang melonjak itu tidak ada pengaruhnya dalam kursi wong desa. Mergo dhisik 7 juta entek sapi 6, saiki 30 juta entek sapi 4. Bagaimana Anda bisa menvonis riba dalam konteks-konteks seruat ini ekonomi ini? Paham ya? Mesti wong ora paham nak wong fikih ngukumi riba iku sak perampangan. Ya mau mikir maksudnya ora paham. Paham ya? Kalau kita nanti dibantah bagi, lah nak ngotot nak jenenge riba. Sama nak diutang aku malah saya kira iso nyaur, mesti riba. Wong diutang pak, wong diutang, saya iso nyaur mesti kudu riba. Ana riba ra iso nyaur. Lah contohnya biasa. Nah misalnya sampean diutang aku 10 tik, saya ini golek duit 10 kangen mesti sahur 100 rupiah riba loh kamu. Iya toh, misalnya orang dulu punya pecahan 10 rupiah.
diutang 10 rupiah, saiki ruhe nyaure piye? Golek pecahan terkecil saiki 100 rupiah. Nyusuki ra iso lho. Wong pecahane 80 ya ora ono. Apa riba itu misalnya? Paham ya? Kalau riba itu persis nilai intrinsik, nilai nominal uang, tentu masalah. Tentu napa? Berarti uang diutang 10 sen atau 10 rupiah kudu disaur 10. Golekine ning ndi? Paham ya? Nah, ora susah barang riba lu disuki dhuwit 100 rupiah, golek 10 rupiah, 80 nggih. Piye carane? Mulane dadi ulama gelem mikir. Lah yang kayak begini ini masalahnya itu repot. Kalau sudah menyangkut stabilitas, entah itu politik, entah ekonomi, pasti itu repot. Kasus-kasus ini kasusnya Bank Senturi, kasus masalah intelijen itu kalau pertimbangannya stabilitas politik ada intelijen, stabilitas ekonomi ada permainan bank, kudu ono LPS, buah ono KKS kampung ono bulat. Podo untuk stabilitas kiai yang ngono, antar kiai rapati ngalim kudu dilindungi, ku mono ya kiai. Nah karena semua itu demi stabilitas. Dan aku ditapai wong, cara jenengan Kiai Mustofa Anis Budi tak jawab ya wong apik. Tapi kok nate ngeten-ngeten ya wong tahu salah tapi tetep wong apik. Itu demi stabilitas. Kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot ya agama iki, paham? Paham? Orang mau banto yang kalau nggak ada mosi percaya ono ras. Podo kalau dukungan masyarakat ke kiai rendah kita ya repot ngurus agama gini apa? Nang takoki kiai sapa iki cara jenengan Budi apik ya amun. Tapi kok ngene-ngene kok ya tetep apik di bangku ya bener. Aku sering ditawani tiang-tiang ono kiai terkenal apa si A togo-togo desa mbok terkenal apa ngono jenenge fitnah macam-macam mbok fitnah mbok tenan apa napa alam. Ono kiai kok kelakuane ngene-ngene terus piye ben apik to. Sing darani kiai ku apa? Kiai ku wong sing mimpin salat. Angger pancen salat itu pas kiai, lah di luar iku kowe ra ngekno ora apa-apa. Sesuai kiai ini kadang-kadang tuh anakku, walau Gus kula difitnah ngeten. Ku yo goblok. Kiai kok di luar urusan salat. Yang penting ku anggere salat ke rukuk makmum rukuk kabeh. Pas ke sujud kabeh ku jenenge kowe pas kiai. Paham ya? Di luar iku 50-50. Wong aku sing alim perasaanku ngono kok kowe kok repot. Aku ora wis kiai ngalim, perasaanku dadi kiai pendak mulang. Ora mulang wis rapati napa? Kiai. Yo hak kontak kok tangga-tangga gua nganti sakniki biasa teng pasar lungguh teng parkiran iki lungguh teng isor iki ya. Iki tiang-tiang lungguh sepeda motor dhuwur kadang yo wonten sing ngamuk. Gus ono Gus Ba, aku bilang, aku nyayu pendak mulang. Lah pas ngene iki yo ora pasti apa. Cuma tetep wong saleh, nek tak omong ya. Aku tetep wong saleh. Lan kula ulama paling ora tau tersinggung. Mboten ate kula tersinggung, sale ruhen tak kontan nurut mboten tersinggung. Nggih biasa. Ya, nurut itu artinya jadi akal, jadi bertimbang.